Eh, Baik, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Di pembahasan berikutnya masih di materi pengantar akuntansi. Kali ini kita akan masuk ke bab keempat ya, bicara tentang jurnal. Kita lihat dulu jurnal itu apa sih gitu ya. Jurnal itu secara istilah didefinisikan sebagai alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Kronologis itu artinya urut waktu terjadinya ya, dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan rekening yang harus dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Ya, kita lihat ya. Jadi kalau kita dulu pernah membahas tentang definisi akuntansi ya, itu adalah sebuah proses. Proses yang pertama dilakukan adalah proses pencatatan ya. Dan dalam akuntansi, pencatatan itu ya jurnal ini begitu ya. Jadi jurnal ini adalah alat untuk mencatat ya. Bentuknya seperti ini ya. Ada kolom tanggal, artinya tanggal terjadinya transaksi ya. Kemudian ada nama rekening, ini untuk mencatatkan, menuliskan rekening apa yang didebit, rekening apa yang dikredit begitu ya. Kemudian kolom referensi, ini akan kita tulis untuk arahan atau acuan kepada buku besarnya, kode rekeningnya, kodenya berapa begitu ya. Nanti tinggal memudahkan untuk mencari buku besarnya. Ini terutama dipakai kalau buku besar yang dipakai atau rekening yang dipakai itu sangat banyak dan sangat variatif begitu ya, sangat kompleks begitu ya. Kemudian ada kolom debit ya, nominal untuk mencatat nominal yang debit. Kemudian ada kolom kredit, itu untuk mencatat nominal yang kredit begitu ya. Kita lihat ya, kalau kita sudah pernah membuat analisa, maka sebenarnya untuk membuat jurnal itu tinggal mengkonvert ya. Analisa itu digabungkan dengan tabel rekening yang dulu pernah kita pelajari di bab 2 tentang rekening ya. Jadi teman-teman kalau sudah pernah membuat analisa itu justru jauh lebih gampang karena kita sudah tahu rekening apa yang terpengaruh dari suatu transaksi. Nah, kemudian konversinya ke bentuk jurnal ya, ke ayat jurnal itu tinggal digabungkan antara analisa tersebut dengan tabel rekening. Jadi rekening apa yang bertambah, maka bertambah itu akan ditaruh di debit atau di kredit begitu. Seperti itu. Nanti akan kita lihat lebih jelas ketika sudah masuk ke contoh soal ya. Kita lihat contoh soal yang pertama ya. Ini transaksinya masih sama ya dengan transaksi yang kemarin kita pakai untuk analisa transaksi ya. Transaksi yang pertama adalah Tuan Amir memulai usaha dengan mendirikan perusahaan bernama CV Jaya Utama yang bergerak di bidang jasa perbaikan komputer ya, ini bidangnya jasa, dengan menyisihkan uang dari simpanan pribadi untuk digunakan sebagai modal usaha sebesar 20 juta. Waktu itu sudah pernah kita analisa ya transaksi ini, analisanya apa ya. Silakan nanti boleh dibuka lagi proses analisanya bagaimana ya. Analisanya dari transaksi tersebut adalah kas bertambah dan modal bertambah ya, karena Tuan Amir menginvestasikan uang tunai, maka bagi perusahaan ada tambahan kas ya. Dari mana tambahan kas itu? Dari modal, maka modal bertambah. Nah, analisa ini ya yang sudah pernah kita buat ini ya akan kita konversikan ke bentuk jurnal ya, dengan cara melihat tabel rekening ya. Tabel rekening itu menunjukkan jenis perkiraan tertentu akan ditaruh di debit ketika bertambah ya, sedangkan jenis perkiraan yang lainnya akan ditaruh di kredit ketika bertambah. Nah, akan kita lihat dulu yang analisa pertama bahwa kas bertambah. Kita ketahui kas itu masuk dalam kelompok rekening aktiva, maka ketika terjadi penambahan itu akan dicatat di kolom debit ya. Maka kalau kita buat jurnalnya, kita lihat ya,
debit ini ya akan dicatat di rekening kas ya, di bukan menjorok rata kiri ya, karena debit ya, karena debit. Maka secara aturan penulisan jurnal itu kalau dia debit maka ditulis rata kiri. Berapa nominalnya? 20 juta. Karena 20 juta itu debit, maka kita tulis di kolom debit ya. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat yang masih di jurnal transaksi yang pertama ya. Analisa berikutnya adalah modal bertambah ya. Modal itu masuk ke dalam kelompok rekening modal ya. Ketika bertambah maka dia akan ditulis di kolom K, kredit ya. Kita lihat bagaimana cara menuliskannya ya. Karena dia kredit maka akan ditulis menjorok ke kanan ya. Rekening modal ya. Sebesar berapa? Sebesar 20 juta. Dan jangan lupa karena dia kredit maka ditulis di kolom kredit ya. Bisa dipahami ya. Ini mudah sekali kalau kita sudah pernah membuat analisanya. Analisa tinggal dikonversikan, tinggal dibandingkan dengan tabel rekening. Maka kita akan tahu positioningnya ya, letaknya. Apakah dia debit, apakah dia kredit ya. Kemudian kita lihat transaksi yang kedua. Transaksi kedua itu tanggal 1 April 2011 untuk penunjang usaha perusahaan menyewa gedung untuk digunakan sebagai kantor atau tempat usaha sebesar 6 juta selama 1 tahun dan dibayar kas. Waktu itu juga sudah kita buat analisanya ya. Analisanya ya, kas berkurang ya, biaya sewa bertambah. Kas berkurang tentu saja berkurang ya karena dipakai untuk bayar biaya sewa ya, sedangkan biaya sewa bertambah ya. Kita lihat tabel konversinya, tabel rekeningnya ya. Untuk kas berkurang ya, kas sekali lagi kita ingat-ingat bahwa kas itu masuk kelompok rekening aktiva, maka ketika dia berkurang ya akan ditulis di kolom K, kredit ya. Kita lihat ya, kas akan kita tulis menjorok ke dalam dan perlu diperhatikan ya, kredit itu ditulis setelah kolom debitnya selesai ya. Artinya debitnya kita belum tulis, tapi karena kas itu kredit ya, maka dia tetap ditulis di baris bawah ya, di baris bawahnya ya. Oke. Sebesar berapa? Sebesar 6 juta. Maka kita tulis di kolom kredit sebesar 6 juta ya. Kemudian masih di jurnal yang kedua ada analisa biaya sewa bertambah. Kita lihat ya, biaya sewa itu masuk ke dalam kelompok rekening biaya. Ketika bertambah dia akan dicatat, akan ditulis di kolom D, kolom debit ya. Maka kita catat ya, rata kiri ya, biaya sewa ya, ingat kolom debit ya, 6 juta ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 1 Mei 2011 untuk menambah kas, perusahaan meminjam uang dari Bank Mayapada sebesar 30 juta, bunga 20% per tahun, jatuh tempo 1 Mei 2012. Kita lihat ya, dulu pernah kita analisa tentang transaksi ini. Karena perusahaan meminjam uang dari bank, maka transaksi ini dianalisa kasnya bertambah. Kan dapat uang ya dari bank ya, dapat uang dari pinjaman bank, maka kasnya bertambah. Dari mana? Dari bank, maka utang bank bertambah ya. Kita lihat konversinya ke jurnal ya. Untuk kas bertambah ya, ketika bertambah dia taruh di kolom debit, maka kita catat di kolom rata kiri ya, baris pertama, baris atas ya, kas sebesar 30 juta debit ya, jangan lupa kolom debit ya. Kemudian utang bertambah akan kita utang bank berarti masuk ke dalam kelompok rekening kewajibannya. Ketika bertambah dia ditaruh di kolom K, maka kita lihat agak menjorok ke dalam ya, utang bank ya. Berapa? 30 juta ya, jangan salah taruh ya, dia di kolom kredit ya. Oke. Selesai jurnal kedua. Jurnal ketiga ya. Kita lihat jurnal berikutnya. Transaksi berikutnya adalah transaksi keempat ya. Tanggal 3 Mei, perusahaan membeli 3 unit peralatan komputer dari toko Metro Komputer sebesar 30 juta dan dibayar
kas. Kita lihat analisanya waktu itu ya, karena kita beli peralatan maka peralatan bertambah, karena dibayar tunai maka kas kita berkurang ya. Kita lihat analisa yang pertama adalah tentang peralatan. Peralatan itu ya, karena dia aset perusahaan, harta perusahaan ya, maka dia masuk ke dalam kelompok rekening aktiva. Ketika rekening aktiva bertambah, ditulis di kolom D ya. Maka jurnalnya akan kita buat ya, peralatan debit sebesar 30 juta ya. Masih di jurnal yang sama, kas berkurang. Kas itu juga kelompok rekening aktiva ya. Ketika berkurang, dia ditaruh di kolom K. Kita lihat ya, kas kredit agak menjorok ke dalam ya, sebesar 30 juta ya. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke transaksi 5. Tanggal 5 Mei, perusahaan membeli perlengkapan untuk perbaikan komputer seharga 2 juta, dibayar pada tanggal 12 Mei. Ya, ini transaksi tanggal 5 dan pembelian perlengkapan, tapi bayarnya nanti tanggal 12 ya, 1 minggu lagi ya. Maka saat itu kita sudah buat analisanya. Analisanya adalah perlengkapan bertambah ya. Karena kita beli perlengkapan maka perlengkapan kita bertambah, tapi karena bayarnya nanti maka utang usaha bertambah. Ya, kita lihat perlengkapan ya. Perlengkapan ini juga aset perusahaan ya, harta perusahaan, maka dia masuk ke dalam kelompok rekening aktiva. Ketika bertambah, dia akan ditulis di kolom D. Kita lihat ya, debit perlengkapan ya sebesar 2 juta. Ya, kemudian analisa yang berikutnya tentang utang usaha. Utang usaha ini masuk ke dalam kelompok rekening kewajiban. Ketika bertambah, dia ditaruh di kolom K, kredit ya. Maka kita lihat penulisan jurnalnya agak menjorok ke dalam ya. Utang usaha kredit sebesar 2 juta ya. Kemudian transaksi ke-6 tanggal 12 Mei, perusahaan membayar hutang ya. Tadi kita pembelian perlengkapan, kemudian kita bayar sekarang tanggal 12 sebesar 2 juta ya, dengan menggunakan kas. Kita lihat, karena kita bayar hutang maka utang usaha kita berkurang. Bayarnya pakai apa? Pakai kas. Berarti kas kita berkurang ya. Kita lihat, kita analisa dulu yang utang usaha berkurang. Utang usaha masuk kelompok kewajiban ya. Kalau dia berkurang, dia akan ditaruh di kolom D. Ya, maka kita lihat penulisan jurnalnya, debit utang usaha 2 juta. Kemudian kas berkurang. Karena kas berkurang, kas itu masuk kelompok rekening aktiva. Ketika berkurang, ditaruh di kolom K. Kita lihat ya, K, kas maksud saya ya, menjorok ke dalam karena kredit sebesar 2 juta ya. Bisa dipahami ya semuanya ya. Kita lanjutkan. Transaksi berikutnya tanggal 15 Mei, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai untuk keperluan perbaikan komputer pelanggan sebesar 2 juta ya. Analisanya waktu itu sudah kita buat ya. Karena kita beli perlengkapan berarti perlengkapan bertambah, karena kita bayarnya tunai berarti kas kita berkurang ya. Perlengkapan ya masuk kelompok rekening aktiva ya, karena perlengkapan itu kan harta perusahaan yang dipakai untuk operasional perusahaan ya, maka dia masuk kelompok rekening aktiva. Ketika bertambah, dia dicatat di kolom D, artinya debit ya. Kita lihat perlengkapan debit sebesar 2 juta ya. Kemudian yang berikutnya tentang kas. Kas itu juga masuk kelompok rekening aktiva ya. Ketika berkurang, dia ditaruh di kolom kredit ya. Maka kita buat jurnalnya kas kredit sebesar 2 juta ya. Gampang ya, gampang ya. Kemudian jurnal berikutnya, transaksi berikutnya adalah tanggal 1 Juni. Perusahaan menerima kas dari hasil usaha jasa perbaikan komputer sebesar 20 juta ya. Ini juga sudah kita buat analisanya waktu itu ya. Karena kita menerima kas, maka kas kita bertambah. Dari mana? Dari pendapatan, maka pendapatan bertambah ya. Kita lihat
ya. Tentang kas. Kas itu masuk kelompok aktiva, ketika bertambah dia ditaruh di kolom debit, maka kita buat jurnalnya kas debit sebesar 20 juta. Ya, kemudian pendapatan ya, pendapatan itu masuk ke dalam kelompok rekening pendapatan ketika bertambah ditaruh di kolom K, kredit ya. Maka di jurnal kita buat pendapatan kredit ya 20 juta. Ya. Gampang sekali ya. Transaksi 9 tidak di jurnal ya, karena waktu itu transaksinya tidak termasuk transaksi keuangan perusahaan, tapi transaksi pribadi Tuan Amir ya, sehingga tidak masuk ke dalam proses akuntansi ya. Transaksi ke-10 tanggal 11 Agustus diselesaikan pekerjaan pada pelanggan sebesar 10.500.000, tetapi pembayarannya belum diterima secara tunai ya. Kita sudah buat analisanya juga waktu itu ya. Jadi karena kita sudah melakukan pekerjaan, maka pendapatan kita bertambah, tapi karena belum diterima uangnya secara tunai, maka piutangnya bertambah ya. Kita lihat piutang itu adalah aset perusahaan ya. Piutang itu adalah aset atau harta perusahaan. Dia masuk ke dalam kelompok rekening aktiva, ketika bertambah ditaruh di kolom D, debit ya. Maka kita buat jurnalnya piutang debit sebesar 10.500.000 rupiah ya. Kemudian pendapatan ya, ketika bertambah ditaruh di kolom K. Maka dibuat jurnalnya pendapatan kredit sebesar 10.500.000 rupiah ya. Mudah sekali ini. Artinya kalau kita sudah, apalagi sudah buat analisanya ya, sudah tahu apa yang bertambah, apa yang berkurang, maka kita tinggal menggabungkannya dengan tabel rekening, sehingga kita tahu positioningnya bertambah itu ditaruh di debit atau di kredit, kan begitu ya. Berkurang itu ditaruh di debit atau di kredit. Hanya sebatas itu jurnal ya. Asalkan analisanya betul, insya Allah jurnalnya juga akan betul ya, walaupun belum jaminan ya, tapi ada kemungkinan betul ya. Baik, mungkin itu ya, selesai ya pembahasan kita di bab jurnal itu. Nanti akan kita lanjutkan di bab berikutnya ya, di slide berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.